Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Keberkahan turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang kisah Nabi Ayub. Ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 sekolah dasar. Kisah Nabi Ayub, kita tahu Nabi Ayub itu luar biasa dalam kesabarannya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kita lanjutkan. Kita akan mengenal silsilah atau keturunan Nabi Ayub. Ini adalah silsilah Nabi Ayub, yaitu dari Ayub bin Amus bin Tawih bin Rum bin Ais atau Iswa bin Ishak dan bin Ibrahim. Jadi tetap mengacu ke Nabi Ibrahim ya silsilahnya. Jadi ini adalah karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi ya, Abul Anbiya. Nah, jadi Nabi Ayub itu ada bapaknya ke sini, kakeknya dan seterusnya sampai ke Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ayub pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Ayub sebagai nabi ya, dari sekian ratus ribu ya rasul dan nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dengan berbagai sifat yang terpuji secara umum dan sifat sabar atas ujian yang diberikannya. Ujian yang menimpa Nabi Ayub apa saja? Mari kita dia mempunyai peternakan hewan ternak yang begitu banyak, kemudian ladangnya yang sangat subur, itu semua hilang ya. Kenapa hilang? Karena Allah uji ya, diuji. Jadi semuanya peternakannya, hewan-hewannya itu mati, ladangnya semua tandus habis semua. Yang kedua, kehilangan anak-anak. Nabi Ayub mempunyai keturunan banyak anak. Nah, anaknya ini kemudian semua meninggal. Jadi semua meninggal. Allah uji anaknya, Allah ambil. Bagaimana sikap Nabi Ayub setelah kehilangan anak? Ternyata Nabi Ayub masih tetap sabar. Semua ini adalah titipan dari Allah. Kemudian kehilangan istri, pendamping dalam hidupnya yang melahirkan anak-anaknya. Kemudian istrinya kabur ya, istrinya kabur dari rumahnya. Kenapa? Karena ada ujian yang keempat ini, yaitu penyakit dalam diri Nabi Ayub, yang dikatakan bahwa penyakitnya itu adalah ada ulat di dalam kulit Nabi Ayub. Selama kurang lebih itu penyakitnya itu ada yang bilang 8 tahun, ada yang bilang 16 tahun. Lama sekali kalau menurut kita. Tetapi menurut Nabi Ayub, ketika istrinya mengadu kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Allah, engkau kan seorang nabi, cobalah minta kesembuhan kepada Allah. Lalu apa tanggapan Nabi Ayub terhadap istrinya tersebut? Aku malu wahai istriku, karena sehatku lebih lama daripada sakitku. Itu ucapan Nabi Ayub kepada istrinya. Sehingga istrinya tidak tahan, tidak sabar, akhirnya pergi dari rumah. Nah, kehilangan istri Nabi Ayub, ditimpa penyakit kulit yang berkelanjutan.
Masya Allah ya, kalau kita ada di posisi ini nggak akan sanggup kita, karena Nabi Ayub adalah salah satunya Nabi pilihan Allah, maka kesabarannya luar biasa. Kita lanjutkan lagi. Ujian Nabi Ayub yaitu ada di dalam Al-Quran. Ini salah satunya ada di surat Al-Anbiya nih. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nah, artinya, dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ditimpa kesusahan, sedangkan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 83. Coba kita perhatikan di sini teksnya. Sesungguhnya aku ditimpa kesusahan, ya. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan minta sembuh di sini Nabi Ayub. Tapi apa kalimatnya? Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku ditimpa kesusahan. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu ungkapan yang luar biasa. Tidak langsung ke inti, tetapi memuji. Ketika kita ditimpa musibah, justru Nabi Ayub memuji Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau Engkau kasihani aku, menyayangi aku, nah, di ayat berikutnya di bawahnya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Nih, maka kami kabulkan doanya, kata Allah, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada dalam dirinya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Nih, di sini ada ungkapan kami kembalikan keluarganya kepadanya, kami lipat gandakan jumlah mereka. Nah, jadi setelah anak-anaknya itu meninggal, nah, Nabi Ayub itu kemudian bersatu lagi bersama istrinya, lalu Allah karuniakan ganti dari kesabaran. Nah, maka orang yang ya, jangan sampai Allah seluruhnya. Maka selanjutnya, nah, ada ayat lagi, wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa azab. Nah, nih, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Jadi Nabi Ayub itu tidak semata-mata sakit, sakitnya itu diganggu oleh setan. Nah, menurut ayat ini ya, jadi setan itu berbentuk
seperti ulat yang masuk ke dalam tubuh Nabi Ayub, menggerogoti kulit-kulit Nabi Ayub gitu ya. Nah, setelah Nabi Ayub mengadu kepada Allah, sesungguhnya aku digoda setan. Nah, jadi istrinya sudah pergi, anaknya sudah meninggal, kemudian Nabi Ayub ditimpa pula penyakit. Itu adalah tipu daya dari setan menggoda Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub ini akan lolos atau gagal dalam ujian ini? Nah, ternyata setan kalah juga ya. Nabi Ayub tetap bersabar meskipun ditimpa penyakit yang berkepanjangan. Di sini ada ayat lagi, urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Kemudian kami penuhi pernya dan kami serukan kepadanya, hentakanlah kedua kakimu di tanah, niscaya akan keluar air yang sejuk untuk kamu pakai mandi dan minum sehingga kepayahan dan rasa sakitmu hilang. Nah, jadi ketika sedang sakit ini, Nabi Ayub itu ditinggal oleh istrinya sehingga dia sendirian di rumah. Nah, ada kisah menerangkan bahwasanya Nabi Ayub ini didatangi oleh tabib ya. Didatangi oleh tabib atau dokter yang menyembuhkan. Nah, kemudian dokter itu bilang, sesungguhnya Ayub ini sakit karena dia menyembah Tuhan yang satu. Coba kalau Tuhannya tiga, pasti dia sembuh. Nah, disitulah Nabi Ayub marah ya, dan ternyata dokter itu adalah yang dicari-cari oleh istrinya Nabi Ayub, karena Nabi Ayub ditinggal istrinya pergi ke timur dan barat itu ternyata mencari untuk kesembuhan Nabi Ayub. Ketemu salah seorang tabib ya, ternyata tabib itu adalah setan. Apa kata tabib itu kepada istri Nabi Ayub? Kalau Ayub pengen sembuh, maka tinggalkan Tuhan yang satu, kata tabib itu. Nah, oleh istrinya Nabi Ayub disampaikanlah ke Nabi Ayub. Marah di situ Nabi Ayub marah sekali, marah besar, bahkan mau memukul, berjanji mau memukul istrinya karena minta meninggalkan Tuhan yang satu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Wa khudh biyadika diksan wadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, kata Allah kepada Nabi Ayub. Lalu pukullah dengan itu. Siapa yang dipukul? Yaitu istrinya itu. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar dan sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Jadi setelah Nabi Ayub sembuh, ayat ini tadi yang disuruh mandi, kemudian suruh minum dari air yang dihentakkan kakinya ke tanah itu. Keluar air, mandi di situ, sembuh seketika. Nah, kemudian diseru sama Allah, jangan lupa wahai Nabi Ayub, kamu telah berjanji. Maka kata Allah, di rumput itu Nabi Ayub telah berjanji akan memukul istrinya. Nah, ternyata ketika dipukulkan ke kakinya, berubahlah itu lidi itu menjadi rumput, jadi tidak sakit. Nah, sampailah di situ. Kemudian Allah memuji Nabi Ayub karena melaksanakan perintahnya dan janjinya itu. Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Pertama,
dalam menghadapi ujian atau cobaan dan kesulitan, kita hendaknya selalu bersabar meneladani sikap Nabi Ayub alaihi salam. Ya, ingat kepada kisah Nabi Ayub ketika kita banyak diuji, kesusahan, kesulitan. Nabi Ayub saja ketika kesulitan, hilangnya harta, anak, sakit, masih tetap memuji Allah. Ya. Nah, yang kedua apa? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa saja memberikan banyak nikmat dan mengambilnya kapan saja. Ya, kita harus ingat bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah, yang kapanpun bisa saja Allah ambil. Maka pergunakanlah sesuai dengan apa yang Allah mau, ya, apa yang Allah kehendaki. Jangan semena-mena ketika punya harta kita timbun sendiri, tidak berbagi. Nanti kalau Allah maksa ambil, hilang semua, kebakarkah atau ke bawah banjirkah dan seterusnya, akan hilang. Maka harus ingat. Kemudian ketiga, berdoalah pada Allah untuk memohon kesembuhan. Kesembuhan itu datang dari Allah. Hakikatnya usaha kitanya apa? Berobat, ya. Ketika sakit jangan pasrah begitu saja. Yang namanya tawakal itu harus didasari dulu dengan usaha. Ya, setelah usaha maksimal kita bisa berobat ke sana kemari ke dokter, ya. Kemudian serahkan ujungnya kepada Allah, karena Allah lah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Selanjutnya, selalu ada jalan bagi orang yang mau bersabar. Allah selalu memberikan kemudahan bagi hamba yang mau bersabar. Ingat bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika ingin terus bersama Allah, maka ingat, sabar, terus sabar ya. Karena sabar itu adalah kuncinya. Kunci disayangi Allah, kunci ketenangan dalam diri kita, itu semuanya sabar. Kemudian yang terakhir, kita boleh bernazar, namun dengan nazar yang sesuai dengan syariat. Ya Allah, umpamanya andai kata saya sembuh dari penyakit ini, saya akan berpuasa 1 minggu. Nah, sesuai syariat puasanya, ya, nazar. Nah, sembuh kita, nah, harus berpuasa karena kita sudah berjanji kepada Allah untuk berpuasa. Nah, manakala andai kata kita tidak melaksanakan nazar tersebut, maka kita harus menggantinya dengan kafarat, denda, ya, didenda. Nah, dendanya apa? Bisa saja kita memberikan makan kepada fakir miskin, ya, gitu, atau yang lainnya. Nazar itu namanya berjanji kepada Allah jika kita menghendaki sesuatu yang baik, tentunya jangan sesuatu yang buruk nazarnya. Maka harus ada kafarat kalau kita tidak melaksanakannya. Nah, demikianlah materi tentang kisah Nabi Ayub sedikit ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hikmah dari kisah Nabi Ayub ini. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.